Hai, saya Robert Sinaga. Selamat bergabung di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data dalam statistika. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama itu adalah tentang mean atau rata-rata. Yang kedua, median. Dan yang ketiga adalah modus. Di dalam statistika, kita akan selalu menjumpai data. Data itu kebanyakan berbentuk bilangan atau angka. Bilangan-bilangan itu bisa saja diperoleh dari hasil suatu penelitian, hasil survei, atau metode pengumpulan data lainnya. Sebagai contoh, kamu bisa memperoleh data tentang usia dari anggota di keluargamu, atau berat badan mereka, atau tinggi badan dari saudara-saudaramu dan orang tuamu. Data-data tersebut masih kecil dan tentunya masih mudah untuk kita pahami. Kamu bisa mencoba mencari data yang lebih besar lagi, contohnya tentang harga barang di suatu supermarket atau di pasar, atau bisa mencari data tentang frekuensi pasien di rumah sakit, atau bisa juga mencari data tentang pendapatan per kapita di wilayah kamu. Data-data tersebut tentunya sudah jauh lebih besar dan berisi banyak bilangan-bilangan yang berbeda. Dan jika kita langsung dihadapkan dengan data-data yang besar seperti itu, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kesulitan untuk memahami apa maksud dari data tersebut. Dan untuk itulah kita mempelajari ketiga ukuran pemusatan data ini, mean, median, modus. Ketiga ukuran pemusatan data itu akan membantu kita memahami dari data yang lebih besar. Oke, mari kita mulai dengan mean. Istilah mean mungkin jarang atau tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Tapi saya yakin, istilah rata-rata sudah sering kamu dengar. Mean dan rata-rata adalah dua hal yang sama. Rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang penting. Untuk memahaminya, coba kita perhatikan data sederhana berikut ini. Suatu data terdiri dari 5 bilangan yang berbeda. 4, 1, 6, 2, 7. Perhatikan, kita akan menggunakan bantuan kotak-kotak untuk menemukan nilai rata-ratanya. Setiap tumpukan menyatakan bilangan-bilangan yang ada pada data tersebut. Ada 5 tumpukan, dan tujuan kita adalah membuat kelima tumpukan tersebut memiliki tinggi yang sama. Maka, kita perlu memindahkan kotak-kotak dari tumpukan yang tinggi ke tumpukan yang rendah, sehingga permukaan dari setiap tumpukan menjadi sama. Nah, sekarang tingginya sudah sama. Masing-masing tumpukan memiliki 4 kotak. Artinya, rata-rata dari data tersebut adalah 4. Jadi, begitulah konsep dasar dari rata-rata. Nilai rata-ratanya akan kita peroleh ketika kita mampu mengkondisikan bilangan-bilangan yang berbeda pada sebuah data menjadi sama. Tetapi, banyak datanya harus tetap. Namun, bagaimana dengan konsep matematikanya? Apakah kita tetap akan menggunakan kotak-kotak untuk menemukan nilai rata-rata apabila datanya banyak? Tentu tidak. Kita malah akan semakin repot ketika kita menggunakan cara tersebut untuk menemukan nilai rata-rata kalau datanya cukup banyak. Nah, seperti teman saya berikut ini. Jadi, bagaimana
kita akan menemukan bagaimana konsep matematikanya yang sebenarnya. Tetapi untuk menemukan konsep matematika itu, kita masih butuh bantuan si kotak-kotak tadi. Sekarang perhatikan. Dengan menggunakan data yang tadi, 41627, kita susun kotak-kotak tersebut menjadi satu tumpukan. Lalu kita hitung atau kita jumlahkan. 4 tambah 1 tambah 6 tambah 2 tambah 7 diperoleh 20. Lalu kotak-kotak ini kita bagi menjadi 5 tumpukan karena banyak datanya 5. Berarti kita sudah melakukan 2 operasi matematika. Pertama dijumlahkan, lalu dibagikan, sehingga diperoleh nilai rata-rata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal berikut. Kita akan menghitung usia rata-rata dari suatu keluarga dengan diberikan data sebagai berikut. Jadi yang pertama kita jumlah usia dari semua anggota keluarga, lalu kita bagikan dengan banyak anggota keluarga, bagi 5. Lalu nanti hasil penjumlahannya 201 kita bagi dengan 5, sehingga usia rata-rata dari keluarga tersebut adalah 40,2. Jadi materi tentang min atau rata-rata sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke median. Median. Ingat istilah kalau di sekolah ujian mid semester. Middle. Itu artinya pertengahan. Jadi median itu nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data setelah data diurutkan. Maksudnya, apabila ada suatu data yang semula belum terurut, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah mengurutkan datanya. Kemudian kita lihat nilai atau nilai yang di tengah atau yang posisinya paling tengah. Dan itulah mediannya. Lihat contoh berikut. Data 41627. Kita lihat datanya masih belum terurut. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Jadi 1, 2, 4, 6, 7. Lalu kita lihat mana yang posisinya paling tengah. Kalau dikatakan posisinya paling tengah, berarti banyak data di kiri dan di kanan harus sama. Sehingga data yang paling tengah bernilai 4. Maka median dari data 41627 adalah 4. Untuk contoh berikutnya kita gunakan yang banyak datanya genap. Terlebih dahulu kita urutkan datanya menjadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Kemudian kita bagi 2 sama banyak di kiri dan di kanan. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk data posisi yang tengah ada 2 bilangan. Berbeda tadi dengan yang datanya ganjil. Nah, untuk mediannya, kedua bilangan yang berada pada posisi tengah, kita cari rata-ratanya. Yaitu median menjadi 3 tambah 4 per 2. Sehingga diperoleh hasil 3,5. Jadi mediannya adalah 3,5. Lalu bagaimana kalau kita diberikan data yang banyak? Sehingga dinyatakan dalam bentuk tabel. Bagaimana cara kita menemukan mediannya? Ya, perhatikan contoh berikut ini. Diberikan data nilai ujian matematika siswa kelas 8U seperti pada tabel berikut. Tentukanlah mediannya. Kita lihat tabel. Pada tabel ada kolom nilai, terus ada kolom F. Apa ini F? F ini singkatan dari frekuensi. Apa artinya frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya datum, banyaknya data. Maksudnya gimana? Maksudnya yang nilai 75 ada sebanyak 4.
yang nilai 80 ada sebanyak 6. Yang nilai 85 ada sebanyak 5. Dan seterusnya. Jadi kalau data ini kita tuliskan memanjang, bisa seperti ini. 75, 75, 75, 75. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Itulah yang 4 tadi. Terus lanjut lagi, nilai 80. Sebanyak berapa? 6. Maka kita buat 80, 80, 80, 80, 80, 80. Ini sudah 6. Lanjut lagi, 85. Dan seterusnya. Jadi nanti dia panjang. Sebanyak berapa banyak dia di sini datanya. Jadi kalau kita jumlah datanya ini berapa? Ini 10, 15, 23, 27, ada sebanyak 32. Jadi 32 bilangan nanti kita tuliskan terlalu panjang. Jadi nggak perlu kita buat model memanjang. Oke. Sekarang untuk mencari mediannya, kita butuh satu kolom lagi. Kita sebut dia itu kolom FK. Apa ini FK? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Maksudnya frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi datum dengan datum-datum sebelumnya. Jumlah frekuensi datum. Misalnya ini, jumlah frekuensi datum dengan frekuensi datum sebelumnya. Oke, kita isi dulu di sini. Berarti di sini frekuensi kumulatifnya tetap 4, karena data sebelumnya nggak ada. Ini, kita jumlahkan frekuensinya dengan yang sebelumnya, yaitu jadi 10. Di sini, ini 4 tambah 6 tambah 5. Sampai di sini jadi 15. Oke, berarti untuk di sini berapa? Berarti tinggal tambah 8 lagi. 15 tambah 8. Tadi kan 15 tambah 8 jadi 23. Terus kita tambah lagi dengan 4 untuk diisi di sini jadi 27. Ditambah lagi 5 jadi 32. Jadi kita cek ini frekuensi kumulatif yang terakhir harus sama dengan jumlahnya. Kalau nggak sama, berarti ada kesalahan dalam penjumlahan. Oke, terus apa gunanya frekuensi kumulatif ini? Ini frekuensi kumulatif berguna untuk membantu kita menentukan nomor urut dari data itu. Maksudnya gimana? Nah, di sini kan frekuensi kumulatif 4. Berarti nilai 75 itu berada pada urutan 1 sampai dengan 4. Karena 75 kan yang paling kecil. Ada sebanyak 4. Jadi 75, 75, 75, 75 sebanyak 4. Jadi nomor, kalau dia diurutkan, data ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka 75 ini berada pada urutan 1 sampai dengan 4. Terus, nilai 80 ini berada pada urutan mulai dari 5. Kan 1 sampai 4 tadi 75. Berarti urutan 5 sampai dengan berapa? Sampai dengan ini. Sampai dengan 10. Kita lanjut. Nilai 85 berada pada urutan 11. Sampai dengan ini. Yaitu 15. Terus nilai 90 ini berada pada urutan mulai dari setelah 15. 16 sampai dengan yang ini 23. Terus nilai 95 berada pada urutan 24 sampai dengan 27. Dan yang terakhir nilai 100 berada pada urutan 28 sampai dengan 32. Oke. Nanti kalau kamu sudah benar paham melihat tabel ini, maka ini nggak perlu dituliskan. Ini hanya untuk membantu kita
memahaminya saja karena masih pertama. Oke, terus peranannya di sini apa lagi? Gunanya apa lagi dalam menentukan median? Iya, di sini kan data kita kan banyak, ada sebanyak 32. Nah, jadi kita nggak perlu tuliskan memanjang sampai 32. Terlalu repot. Nah, boleh nggak dibuat cara seperti itu? Boleh, sebenarnya boleh. Tetapi kita nggak mau yang seperti itu. Nah, terus bagaimana maunya? Nah, jadi sekarang kita buat dulu satu garis. Satu garis ini kita misalkanlah ini data-data yang sudah kita tuliskan memanjang mulai dari 75 sampai dengan 100. Oke, jadi kita hanya misalkan dengan garis, nggak perlu kita tuliskan bilangannya. Terus yang paling tengah ini itulah yang diminta dalam soal, yaitu median. Kita lihat, banyak datanya berapa? 32. Jadi, kalau ada 32 data dibariskan di sini, kita mau bagi dua. Ada di kelompok kiri, ada di kelompok kanan. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan pada setiap kelompok ini biar banyak yang sama? Jawabannya adalah di kiri 16, di kanan 16, ya kan? Nah, jadi lihat, ini banyak datanya adalah genap. Kalau banyak datanya tadi genap, berarti mediannya itu kan kita peroleh dari penjumlahan dua bilangan yang berada pada posisi tengah. Kemudian kita bagi dua. Ya. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah bilangan berapa yang dua ini. Nah, di sini ini kalau kita urutkan dia dari yang terkecil, ini nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan seterusnya. Berarti yang di kiri, kelompok kiri, ini nomor urutnya mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari 1 sampai dengan 16. Kok sampai 16? Karena banyak data di kiri 16. Oke. Terus yang di kanan? Yang di kanan banyak datanya kan juga 16. Yang di kiri tadi 1 sampai 16. Berarti yang di kanan dimulai dari 17 sampai dengan banyak data keseluruhan, yaitu 32. Berarti data yang di posisi tengah ini adalah data yang berada pada urutan ke-16 dan urutan ke-17. Sehingga median itu adalah data ke-16 ditambah dengan data atau datum ke-17 dibagi dengan 2. Data ke-16 apa? Itu kembali lagi fungsi dari frekuensi kumulatif. Coba lihat di sini, manakah data ke-16? Oh, di sini ini tadi yaitu nilai 90 berada pada urutan ke-16. Berarti data ke-16 atau datum ke-16 itu adalah 90. Ditambah datum yang ke-17. Oh, datum ke-17 juga adalah 90. Maka 90 ditambah 90 per 2, 180 per 2, maka mediannya adalah 90. Oke, jadi median sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yang ketiga adalah modus. Dari ketiga ukuran pemusatan data yang kita bahas kali ini, yang paling gampang itu adalah
yang ketiga ini yaitu modus. Yaitu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar. Perhatikan data berikut ini. Datum 5 muncul 2 kali, datum 6 3 kali, datum 8 1 kali, datum 4 2 kali, dan datum 3 1 kali. Jadi, mudah kita lihat, datum yang frekuensinya terbesar adalah 6, sehingga modusnya adalah 6. Suatu data itu bisa saja memiliki modus lebih dari satu. Seperti contoh berikut. Dan suatu data itu bisa juga tidak memiliki modus. Jadi materi kita untuk min, median, modus sudah selesai. Sebelum masuk kita ke latihan, kita coba ulangi dulu. Min atau rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Sementara median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Yang ketiga modus. Modus adalah nilai atau data yang frekuensinya terbesar. Ya, sekarang kita masuk ke latihan. Diberikan sekelompok bilangan yang terdiri dari 9 bilangan asli berbeda. Jika rata-rata bilangan itu adalah 7 dan mediannya 6, berapakah bilangan terbesar yang mungkin ada pada kelompok bilangan itu? Oke, nah jadi untuk menyelesaikan ini, pertama kita misalkan dulu data terurutnya. Jadi kita buat misal data terurut dari yang terkecil itu kita beri nama X1, X2, X3, X4, X5. Ini karena ada 9 bilangan, kita tulis aja ya. X6, X7, X8, dan X9. Oke, kita baca lagi. Dikatakan mediannya adalah 6, median 6. Nah, kalau ini datanya sudah diurutkan, yang manakah median? Nah, kita lihat kiri dan kanan banyaknya harus sama. So, inilah median. Berarti X5 atau mediannya itu sama dengan 6. Oke, X5 sama dengan 6 karena mediannya 6 dan mediannya adalah X5. Ini ya. Ini yang diketahui pertama. Terus yang diketahui lagi, jika rata-ratanya adalah 7. Rata-rata tadi itu apa? Rata-rata ini kan jumlah data. Nah, kalau di sini dia tentang bilangan, bisa kita buat jumlah bilangan per banyak data, berarti per banyak bilangan. Rata-ratanya diketahui 7 sama dengan jumlah bilangan per banyak bilangannya berapa? Banyak bilangannya 9. Jadi berapakah jumlah bilangan itu semuanya? Jumlah bilangannya 7 dikali 9, yaitu 63. Yap, kita sudah dapat jumlah bilangan dan sudah dapat nilai dari X5. Yang ditanya di dalam soal adalah,
bilangan terbesar yang mungkin. Nah, ini tadi datanya sudah kita urutkan. Berarti inilah bilangan yang terbesar. Berarti berapakah X9 yang terbesar yang mungkin bisa kita buat? Oke, ada satu lagi kata kunci. Kata kuncinya adalah bahwa ke-9 bilangan itu berbeda. Jadi, agar diperoleh satu bilangan yang terbesar, maka bilangan-bilangan yang lain harus yang kecil-kecil. Maksudnya begini, kamu dapat warisan nih. Ini lahannya. Kamu dan adikmu berbagi dengan tanah ini. Biar kamu dapat lahan yang luas, maka adikmu harus dapat sedikit, kan? Begitu juga dengan bilangan kita ini. Agar diperoleh satu bilangan yang terbesar, maka 8 bilangan lainnya harus yang kecil-kecil. Oke, bolehkah kita buat 1, 1, 1, 1, 1? Begitu? Tidak. Kenapa? Karena dikatakan bilangannya berbeda. Berarti yang lain, ke-8 bilangan ini harus bilangan yang berbeda dan yang kecil-kecil. Oke, jadi kita buat di sini agar diperoleh X9 yang terbesar, maka X1 harus sama dengan 1. Kenapa 1? Karena bilangan asli kan dimulai dari 1. Dan logikanya tadi, biar dapat yang terbesar, yang lain harus yang kecil-kecil. Jadi jangan kita mulai dari 2. Harus yang kecil, biar dapat di sini yang terbesar. Oke, X2 berapa? X2 harus 2. Karena harus berbeda. X3 sama dengan 3. X4 sama dengan 4. X5 sama dengan 6. Karena sudah diketahui mediannya 6. Terus X6-nya berapa? X6-nya berarti harus 7. Loh, kenapa bukan 5? Karena median itu kan nilai tengah setelah data diurutkan. Berarti yang di kanan ini tidak boleh lebih kecil dari si X5. Tidak boleh lebih kecil dari mediannya. Ya. Nah, berarti kita lanjut. Ini jadi X7-nya berapa? 8. Dan X8-nya berapa? 9. Sekarang X9-nya berapa? Ini sudah dapat. Bagaimana cara mendapatnya? Kan kita tadi dapat di sini jumlah bilangannya semua 63. Sementara kalau ini kita jumlahkan dengan yang ini, X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X8, ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 berapa? Hasilnya adalah 10, 20, 30, 40. Iya. Jadi X9 itu adalah, kalau dari X1 sampai dengan X9 jumlahnya 63. Dan mulai dari X1 sampai dengan X8 jumlahnya 40. Berapakah X9? Oh, gampang. 63 dikurang 40. Maka bilangan terbesar yang mungkin adalah 23. Oke. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!